Musik buat lo ini apa, Pur? Musik itu adalah apa ya? Kalau gua awal menilai ya, Hmm, musik itu cuman sekedar menghibur telinga gua awalnya gitu. awalnya. Terus menghilangkan kita yang benar-benar relaksasi ya, Hmm, ketika kita banyak masalah, banyak beban. Karena di dunia ini kan semua orang pasti punya masalah. hmm, Gua rasa begitu gua denger musik, semua itu hilang, walaupun tenang. sejenak. Hmm, Dan itu akhirnya gua jadiin hobi. oke, Nah sekarang gua jadiin pekerjaan. oke. Gitu. Jadi musik itu tadi, tiga Hmm, yang gue sebutin tadi di mata gue. ya, Dan gua. sekarang saat ini ketika gue sudah tumbuh dewasa lumayan umur gue, Hmm, musik itu malah mengalir dalam darah gue. hmm, Jadi mau nggak mau hari ini dan orang sekeliling gue yang pernah kenal gue mau nggak mau menikmati uang gue atau sekedar ngerokok, duduk nongkrong bersama itu dari musik, dari pekerjaan musik. dari pekerjaan musik itu. Jadi dari suka hobi jadi profesi. Jadi profesi. Nah, sekarang gini. Kapan waktu lo nentuin, oh musik ini pekerjaan gua? Kapan tuh momennya? Apa yang memicu lo untuk menentukan ini jadi jalan hidup lo? Jadi ini kan awal gua suka musik itu kan memang dari tahun 98 kan. Mm-mm. Memang gua cuman hobi-hobi aja, Hobi-hobi nyanyi. hobi-hobi nyanyi. Mm. Dan mulai kapan gua menentukan ini akan menjadi profesi Mm-mm. gua, akan menjadi kesibukan gua, akan menjadi apa ya? Mm. Raja dari segalanya lah Mm. gitu. Artinya raja itu raja apa ya? Bisa nyariin uang. Mm. Itu dari tahun ketika gua 2014. 2004. Lah, 2014. kan album Kangen 2007. Nah, ini gue jelasin. Gue Heeh. seneng karena lu mau nanya itu. Jadi, gue anggap pertama kali gue ngeband sama Kangen Band itu Hmm. terus meledak, itu gue ngerasa belum hobi gue. Dan gue belum memandang diri gue ini Oh, adalah artis ataupun sorotan masyarakat. jadi lu nganggep apa Iya, waktu gue itu? biasa-biasa aja. Oh, cuman Gue hobi-hobian gue aja. adalah manusia yang tempatnya orang salah. Gue Hmm. bandel, kasus narkoba masuk, tiba-tiba keluar jadi artis kaget Hmm. namanya. Belum bisa menempatin itu. Komposisinya kan Hmm. bidang-bidangnya kan harus gue harus tahu. Hmm. Gue nih nyanyi untuk Baru siapa, tahu, baru taunya nyanyi aja di baru 2007 itu. taunya nyanyi-nyanyi kasih duit ya sudah ya Hmm. nggak jauh beda sama penyanyi kafe lah Hmm. gua Ya, ya nyanyi di kafe hobi gua dikasih duit ya gua ya, biasa biasa udah. wah nyanyi kasih duit gua ambil beli gitu ya gitu loh belum paham gua kalau ada beberapa orang selama ini minta foto sama gue itu untuk apa Iya, gue kan lu cuek-cuek aja nggak nggak tahu. mikirin penampilan kan karena Hmm. gue bilang hidup gue yang semerawut aja dulu gue sebodoh-bodoh amat Hmm. gitu Hmm. begitu gue masuk gue pikir keluar dari Kangen Band mikir gue wah ternyata di dalam susah gue. Hmm. Begitu gue bebas, lebih susah ternyata. Hmm. Yang menghasilkan uang selama ini, ya itu yang kemarin sama teman-teman gue gitu loh. Iya. Mulai gue berpikir nih, harus gue rubah nih berarti kan. Gue Iya. ini kurang bersyukur berarti kan kemarin. Benar. Nah itu gue mengulas kehidupan gue, kata gue. Nah itulah yang gue bilang tadi itu pertanyaan lo. Hmm. Kan 7. 2007, Heeh. itu gue nggak ngerasa diri gue musik itu bakalan gue suka dan hobi. Makanya gue bilang 2014 lah gue sadar betul. Oh, itu titik sadarnya. Titik sadarnya 2014 itu gua paham betul ternyata gua ngeband itu untuk cari uang, untuk ngidupin anak gua. Iya. Karena kemarin gua nyanyi, duitnya malah buat beli narkoba daripada untuk beli susu anak gua Iya. gitu. Karena gua mikir Hmm. gua menjajal apa yang orang kaya pakai pada saat itu, yang orang rasain. Berarti ada motif dendam zaman dulu dong. Iya Kan dan zaman dulu nggak kebeli ini, nggak kebeli itu, lu beli gua waktu pas ada beli duit. karena gua berpikirnya gini. Pada saat gua di bawah melihat orang pakai itu punya mobil, Iya, beli itu, kan mahal kita nggak punya. kita nggak punya. Begitu kita punya, ya kita jajal juga gitu. Pengen juga gitu loh kehidupan kaya. Ternyata Iya. memang kehidupan itu yang gue pakai dengan cara yang salah. Ya, Gitu. Makanya jadi nggak kayak orang nggak bersyukur gitu nggak ya. bersyukur. Makanya saat ini gue paham betul. Mm. Kalau segala anugerah yang Tuhan kasih sama gue itu, gue kurang bersyukur aja pada saat itu. Dan Mm. sekarang gue nikmatin, gue syukurin. Mm. Jadi bisa berbagi sama orang. Ternyata Tuhan ngasih terus, tumbuh terus itu rezeki Mm. gue. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nah itu sadarnya. Terus eh, faktor apa yang bikin lo motivasi lo semangat betul bahwasannya ini di musik bisa sampai nih ke titik yang misalnya kayak Kang Ambe di 2007 nyampe tuh. Kan Heeh. lu ini kita ngomong aja ya. Lu Ya, awalnya dari dagang es. es cendol dawet lah. Channel dawet Dawet, es ya cendol kan. dawet. Kerja Itu kan jauh bangunan, jauh kerja apa kerja kerja bangunan bangunan, kuli lah istilahnya. kuli, preman ya.
Ya ini mah fair aja ya kan. Jadi Namanya anak jalanan. ada Gue itu dari gelandangan naik 1 peringkat, ya kan? Dari ya, ya, ya. gelandangan naik 1 peringkat jadi anak jalanan. Jadi kata Izzy, lu sempet malak dulu sekolahan dia pakai garpu sama yang mikir itu. Iya nggak ada lagi senjata gue. Udah habisin. Karena banyak diambilin sama yang lebih tua kan. Iya, iya, iya. Lu jangan berantem Kak, bikin malu keluarga gue sini. Garpu, nggak usah berantem, damai lo orang. Diambil 1, besok lagi berantem, bawa lagi golok lu nih, buku golok, ambil lagi Ambil, 1. iya, Gitu. iya. Ini lama-lama habis senjata gue, Habis. sisa garpu Garpu somai. somai. Terpaksa kita ambil ya, pepet. Oh Iji pernah bahas itu ya? Iya. Sialan juga ya. Apa padek gue Iji tuh. Jadi Dia udah masuk di situ ya Pak? Ya gitu jadi karena kan. di sekolahan dia bilang Ya. senjata andalan dia tuh malak garpu somai itu, kata dia, wakak gua langsung. Ya kira-kira seperti itu kehidupan liar gue di tempo dulu gitu. Iya, maksud gua apa yang buat bikin lo yakin kan, semangat kan perlu kesabaran gue. Ya pasti. Hah? Pasti Pak. Jadi emang apa ngarep betul-betul, ya Allah, apa ini jalan gua, apa ya udahlah sabar aja, apa gimana? Karena gue pikir gini, Gimana? kehidupan gue yang kelam itu memang gue bakalan mentok, bakalan jadi orang seperti itu gitu loh. Iya. Orang buruk lah, yang bahasanya halusnya zaman Musik sekarang. tempat lo berubah gitu maksud Ya. lo. Oh, gitu. Musik my life itu. Iya, Udah, iya, it's iya. my life yang ngerubah segalanya untuk gue jadi lebih baik. Karena karakter gue dibentuk juga dari musik. Jangan Iya, salah. betul, betul. Denger musik, ketemu orang baru, oh etikanya bagus, orang itu seperti ini, orang. Jadi berubah kan, ketemu orang yang baik gitu, berubah. Ketemu banyak orang. Ya. Orang yang lebih cerdas dari kita, jadinya kita ngikut dia jadi cerdas gitu deh. Bertahap lah, berproses. Karena gue bilang, gue ini seperti tangga kehidupan. Iya. Makanya bisa survive sampai hari ini, kebanyakan gue nggak macem-macem. Karena dari 2014, ketika gue bersyukur, kasih kesempatan gue sekali Tuhan. Gue bilang, Oh. gue ingin ngerubahnya dan gue udah tahu kalau punya uang ini kemana. Oke, kita ngomongin kasih kesempatan Iya. kali ini Tuhan. Iya, Lu udah 3 kali dikasih kesempatan Iya. Tuhan. iya. Anda kan masuk penjara Iya. pertama Iya, narkoba. narkoba. Joker, Joker ya Joker kan? tahun 2004. Kemudian Kangen Band meledak. Iya Masuk- dong, iya dong. 2007. Kan itu naik peringkat. Naik peringkat. Naik kan? peringkat Kemudian dari Anda, dari sabu itu kan. Anda tidak bersyukur, Anda naik kelas. Nah, Sekali lagi kalau nggak salah itu. sekali lagi itu karena gua itu sebenarnya nggak make. Oh. Ya nggak. Jadi gua punya kru gua. Gua nggak tahu. Oh, lu nggak tahu? Nggak tahu. Sekedar gua. Iya, iya. Jangan disebut lah. Itulah pokoknya. Ya, Tit. iya. Kru gua tit ya pokoknya gitu. Jadi begitu ngeliat, iseng coba Iya. lagi lah ya kan. Namanya kita ngelihat keseharian, anak di situ ada 5 orang. Tambah lagi temen ini namanya circle itu ya, banyak Iya. temennya gitu. Gua sama Iji ini kan penonton. Ini lama-lama Ya. terpengaruh juga. Berarti Dikasih lagi hujan itu sekali lagi. beda 3 kali kan? Baru di situ Kan gua, barengan Easy tuh naiknya. Ya. Nah, iya, dari soalnya. situ gua kapok udah, ampun. Lempar anduk gua. Berarti emang udah nggak bisa lagi dicoba narkoba ini. Iya, iya. iya. Memang Andika ini nggak ada wah. Karena itu kan pada saat masuk pertama, kedua itu belum zaman medsos dah. Ya. Jadi gua Hmm. belum bisa melihat posisi orang itu terhadap gua suka atau tidak. Oke. Tapi ketika gua masuk yang ketiga sama Iji itu, gua zaman udah digital, udah canggih dan itu kebaca semua sama gua. Oh ternyata orang itu banyak yang sayang sama gua, tapi gua kurang bersyukur aja Iya, iya. dengan komentar-komentar dia kan. Sebenarnya komentar pedas itu cuma ngebangun gua sebenarnya. Iya. Andika nih nggak bersyukur, kurang ajar, tai, Iya. gini. Gua, oh ya Allah, gua bilang. Cuman gua awalnya kesel, udah masuk penjara, dihina lagi gitu kan. Iya. Tapi satu sisi yang gue pikirin adalah mereka ini sayang sama gua. Iya. Gue percaya hinaan ini akan jadi pujian buat gua. Akhirnya gue terbukti sampai sekarang gitu. Alhamdulillah gue sudah tidak ada netizen Sekarang ya. gitu. Makanya kadang masih berpikirnya gini. Kadang kita sudah berbuat baik aja hari ini orang belum tentu suka. Apalagi kita buat orang yang nggak suka gitu loh. Artinya gue nggak memikirkan keadaan saat ini. Gue memikirkan saat gue ke depan dan anak-anak gue melangkah. Udah itu aja. Karena gue pikir kalau gue mikirin dunia, gue akan capek. Benar. Itu random orang mau komentar segala macam itu namanya campur-campur, kita nggak tahu kehidupan dari mana. Dan gue jadiin patokan saat ini, terserah lo ngomongin gue mau ngomongin gue, yang jelas gue lebih kaya dari lo. Itu lebih profesionalnya gitu gue. Iya, iya, iya. Omongin gue, silahkan.
Yang penting jangan anak gua sama orang tua gua. Udah itu aja prinsip gua. Ya. Kalau sampai anak gua dia omongin orang tua gua dina orang, gua pastiin orang itu hilang. Ya. Ya gua ini Dilan juga. Kalau Dilan. di Lampung kan sambel. Delan. Sambel Dilan. Kayak gitu kira-kira. Jadi gua nggak berpikiran yang sejauh itu. Gua pikir hari ini dan hari esok adalah anugerah buat gua. Iya. Jadi anugerah yang Tuhan kasih. Selama gue di dalam gue sholat, akhirnya rezeki itu memang bener nyata Tuhan Iya. kasih, bahkan lebih. Bahkan Jadi lebih. kalau hari ini gue kurang bersyukur juga akan kacau. Iya, karena kalau gua pantau selama kita kenal, terus gua pantau lu, memang sebagian besar rezeki lu itu dari musik. Iya, musik asli. Sempat drop juga gue di 2016, 17, 18, 19. 19. Iya, 5 tahun tuh gue Iya. kerja nge-host Iya, tahu. sama Bensu, sama Iya. Ipan Gunawan, Hmm. acara-acara gitu. Ya walaupun jadi keset ya, Iya. dia orang yang ngelit gue jadi Sebelum itu, ina-inaan gitu. Ya pokoknya random lah, jadi bener-bener pekerja seni iya, gue iya, jatuhnya iya, gitu iya, loh. benar. Karena pada saat gue nggak dikangen band, gue bingung nyari makan di kemana. Ini tuh mulai bersyukur gue. Berarti yang menyelamatkan lu di kala turun itu adalah network, jaringan lu, pertemanan lu yang udah lu pertemanan bangun, gitu. Ternyata mereka sayang sama gue. Gue Ternyata jaga, itu. mulai Ruben, udah di nggak boleh gini ya. Dia memperkenalkan apa omongan yang baik-baik lah untuk gue berubah begini. Ya, sebagian besar gue nggak nutup ya gitu loh. Bensu adalah satu orang yang memang membesarkan gue. Ruben Onsu ya. Gue manggilnya Mak kan. Ya dia orang yang baik lah. Gue tadinya diundang bintang tamu itu sekali-sekali. Jadi setiap hari. Ya. Itu dia, berkat dia. Termasuk gue punya rumah, punya kendaraan lagi gitu. Maksudnya gue kan pernah punya rumahnya hilang. Pernah punya mobilnya hilang gitu loh. Akhirnya kontrak lagi. Sampai motor hampir Davidson ya, itu. Hampir Davidson kalau itu. Bukan Harley Davidson, hampir. Namanya mirip-mirip ya. Namanya hampir. Jadi ketika gue tumbuh punya segalanya lagi, bahkan lebih dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya. Itu Ruben Onsu. Thank you. Iya. Nah sekarang gini, kan kita ngomongin karir lu nih. Ya. Gue ini kan melihat lu sebagai musisi yang naik kelas, Koy. Amin. Dari Gua amin dulu nih. Aminin dulu. Iya, gua aminin dulu. Masalahnya kalau itu gua amin aja lah pokoknya. Ini pandangan gua ya. Iya, kalau yang baik-baik kan gua pasti ngomong amin. Naik kelas tuh kenapa? Karena dulu dari jalanan, ya, benar. Terus punya hobi musik, kemudian jadi artis. Lu salah kalau dari jalanan. Dari jalanan, gelandangan, bajingan, preman, baru itu gitu loh. Iya. Jadi jelas jangan. Pokoknya hancur di jalan lah ya. Ya, hancur di jalan. Biar orang tahu, orang yang hancur itu punya kehidupan yang baik. Iya, punya harapan. Punya harapan sama masa depan. Iya. Termasuk orang di penjara malam ini yang tidurnya nggak nyenyak, gua rasa dia orang masih punya harapan. Iya. Bukan berarti nggak punya harapan. Bukan nggak punya kan biasanya harapan. orang kalau udah di jalanan ngerasa dirinya hancur, bener nggak? Seharusnya gue ini jadi narasumber dah. Bisa, iyalah memberikan motivasi orang pada saat di titik terendah. Iya. Gue pernah alamin itu. Lu ngomongin kehidupan gue sudah. Ngomongin hidup di jalan gue sudah. Ngomong makan itu nodong-nodong orang gue pernah. Bahkan sekarang gue apa ya? Kayak ngerasa ya ini perjalanan gitu loh. Iya. Yang sudah orang pertanyakan sama gue itu gue udah bisa gitu loh. Untuk seminar lu tuh harus begini bro. Narkoba itu nanti dampaknya begini. Ketemu lagi preman bro. Udah nggak zaman kita nunjuk-nunjuk orang. Udah nggak boleh itu, ada hukumnya. Nyopet, udahlah bro, dua jari lu ketembak nanti patah kaki lu. Polisi kan gitu. Ya. Sekiranya gitu. Gue udah alamin itu, dinamika namanya kan. Iya, nah itu yang gue maksud. Kemarin lu cari kehidupan diri lu sendiri. Iya. Cari makan diri sendiri. Sekarang lu itu udah menghidupi orang, itu yang gue bilang naik kelas ya kan. Udah menghidupi orang. Terus kalau dari kemarin dari anak band aja, sekarang udah jadi produser gitu, malah mengkader lah bahasanya kan, buat mendorong teman-teman di Lampung ya atau di mana gitu. Boleh. Sekarang tanggapan kedua. Oke. Tanggapan lo. Iya. Ada pemain organ, main jam 8 pagi sampai jam 12 malam dibayar 250.000. Waduh, ini. Ya ini fenomena di Lampung. Fakta loh ini, Anda tahu kan itu, jangan pura-pura nggak tahu, Anda tahu itu, ya kan? Nah ini tanggapan doang. Aduh. Bagaimana tanggapan Anda? Dia ngundang makan tai. Ya. Jadi kan pertanyaan ada dua, apakah orang-orang selampung ini nggak tahu caranya mengapresiasi orang, apa memang harganya segitu dan pemain organ terima karena nggak punya pilihan?
Gue ini nggak bisa nyalahin sih. Dia orang ini kalau bisa gratis bayar tisu-tisu. Ya, Kalau ya. bisa bayar tisu, pakai tisu dia orang bayar. Sementara yang ngeramein hajatan itu musik loh. Pasti. Nggak mungkin. Iya kan? Kenapa dia? Semua yang di dunia ini hidup karena musik. Iya, kenapa dia dong? Enjoy my life musik itu. No musik, no my life. Itu aja. Ini kan tanggapan. Kenapa dia? Tanggapan gua, nih orang, aduh, gua bingung ya orang ini. Ya Allah. Sampai susah gua ngomongin lu. Waduh. Isu ini bahkan gimana? Udah kemana-mana. Gua ini miskin memang. Tapi kalau akal gue nggak bakalan miskin untuk akal. Kita kan punya akal sehat yang berpikir tumbuh dan berkembang. Segala urusan ini kalau dihargain segitu, lu namanya itu pelecehan, namanya ngina orang gitu. Kalau 2,5 dari jam 8 sampai jam 12 malam. Ya, dari itu pagi dari sampai malam pagi lah. sampai malam gitu loh. Sementara kita kerja di studio aja sip-sipan kan 6 Iya, jam. kalau bisa nggak dikasih makan juga jangan gitu loh. Ini salah satu ya buat teman-teman semua yang ada di Lampung, saya mohon maaf gitu. Tanpa terkecuali saya nggak sebutin siapa dia. Yang jelas belajar menghargai. Ya. Ini jangan lagi 250.000 ya. Manggil kangen band nggak sanggup, udahlah kangen band tuh kasih makan aja. Ini ada duit. Bukan itu persoalannya. Mereka kan memang punya grade-nya masing-masing ya. Coba pernah kebayang nggak dari jam 8 pagi terus sampai jam 12 malam? Ya nyanyi di rumah gua aja gua yang bayar 300. Jadi bapak ibu juga kalau punya acara belajar punya hati, Bu. Ya kan? Saya percaya bapak ibu semua di sana hati punya. Ya. Karena ketika lahir kita memang udah punya hati, tapi nurani, Bu, nurani. Nurani kita ini panjang sampai apa ya? Nggak bisa diukur dari lah. ya sanubari itu jatuhnya. Dari Bukit Barisan lah sampai Aceh itu nggak putus. Gitu loh. Punya hati yang luas, punya hati yang bijak, punya hati yang benar-benar apa ya? Punya pemikiran itu kasihan amat orang itu nggak pantas bayar segitu gitu loh. Lampung ini nggak akan dihargain nggak? Kalau orang Lampungnya sendiri tidak ngargain. Gitu loh, dia aja sesama orang Lampung nggak ngargain, gimana mau ngargain gitu. Jadi kenapa musisi Lampung jarang berkembang? Karena ya pemain organ aja di mata di orang ya itu menyampah menurut gua. Nggak, bukan sampah ya. Kalau sampah kan ya dibuang, ini nyampah. Iya. Itu terlalu kejam yang undang gitu loh. Jadi gue berpikir gini, nanti setelah studi itu gue mau kasih saran suruh ke gua aja deh. Ya yang undang itu 2,5, ngasih 2,5, gua tambahin lagi deh. Kalau dia nggak sanggup, gue nambahin lah 2,5 lagi, gopay lah gitu. Nah, 2 kali lipat. Bagaimana kalau pemerintah membuat kebijakan upah minimum pekerja seni musik? Pekerja seni musik, gimana tanggapan lo? Itu yang gue perjuangin hari ini nggak. Oke. Gua kalau ngomong itu gua agak sedih. Berapa teman gua kenapa gua harus nyalon di dewan itu sebenarnya gua nggak penting ya di komisi 3, komisi 4 enggak gua. Gua percaya gua akan berjuang untuk musisi nggak. Iya. Biar orang ngargain karena gua ngerasa musisi di Lampung nih banyak juga nggak dihargain. Atau musisi-musisi lain. Gua kalau ngomong itu agak sedih gua karena gua berpikir teman-teman gua dulu yang dipuja-puja sekarang tidak dipuja-puja lagi. Jadi pemasukan mereka dari mana nggak? Itu yang gue perjuangin. Nggak perlu gue sebutin lah ya apa kisi-kisinya yang jelas. Udah berat lah gue udah. Iya, itu kan? Sih gue merjuangin itu sebenarnya nggak merjuangin yang lain sebenarnya. Oke, kalau ada nggak ada kepentingan kalau gue di politik ini. Kalau menurut lo nih, apa sih semestinya yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Untuk supaya mendorong gini, musisi kita ini saat ini terutama di Lampung, kita bicara daerah kita. Itu mengalami ketakutan ketakutan tadi, isu haki tadi ya. Ada lagu Lampung yang paling fenomenal yang lo tahu dari kecil itu nggak mampu dilindungi. Itu salah satunya. Berarti kan dia itu aja lepas. Nah, itu aja lepas kan. Lepas. Nah, Gimana berikutnya, ya kan? Nah, itu ada ketakutan, kemudian kurang pengetahuan, ya kan yang lo bilang tadi. Antara attitude sikap diri pemusik sama yang dengerin, jangan-jangan masyarakat Lampung ini memang nggak tahu gimana caranya menilai seni. Jangan-jangan. Dan gue juga berpikirnya jangan-jangan satu orang Lampung nih yang tahu lagu itu nggak tahu juga penciptanya siapa gitu. Itu yang lebih bahaya ya kan? Itu. Kalau gue ini nyiptain lagu sudah diakuin sampai luar negeri gitu. Kalau mereka kan baru di Lampung aja rancu.
Gimana lagi ini keluar gitu. Nah, sekarang gini, apa yang memicu Anda Ya, pengen menjadi anggota dewan? Nah, ya kan? ya, Pasti pandangannya gini. ya, Orang ngelihatnya, ini kita ya. ngomong sisi Buruk, julidnya, sisi ya, julid. sisi buruk dan sisi baik ya. Ya, Mm-mm. orang ngelihatnya gini. Andika Aji Mumpung Ya, lagi populer nyalek. mm-mm. Nah, gitu. Sekarang gue tanya motivasi sebenarnya Anda sebagai musisi mau Ya. turun ke jadi anggota Dewan DPR RI loh. Ah, Senayan loh kantor Anda. mm. Nah, itu gimana? Kalau ngomong Aji Mumpung itu bohong lah. Hmm. Semua orang pasti mengambil peran Aji Mumpung. Mm-mm. Itu pasti. Kenapa Aji Mumpung? Mumpung orang juga masih kenal gua. Mm-mm. Itu jelas. Mumpung masih Memang ada kemampuan juga kan. masih ada kemampuan, masih ada yang kenal gua. Hmm. Itu pasti. Mm-mm. Yang kedua adalah karena Aji Mumpung ini akan gua jadiin sesuatu buat orang Lampung juga gitu loh. Mm-mm. Kalau besok-besok gua udah nggak terkenal, gua mau nyalon orang susah. Mm. Karena yang gua perjuangin adalah khusus orang Lampung gitu loh. Salah satunya musisi dan para petani. Oh. Bapak gue ini kan petani. Ya, ya, ya. Anda kan juga sempat jadi petani Ya, kan. jelas. Gue paham betul gitu. Nggak perlu gue sebutin. Nah itu. Gue akan memperjuangkan bagaimana tentang musik. Hmm. Ada sekarang gue punya temen tukang beca. Hmm. Anaknya suaranya bagus. Mm-mm. Masa bapaknya gue, anaknya juga mau Goes sama juga. gue juga. Nah ini harus kita rubah. Mm. Seninya harus kita hidupin. Mm-mm. Gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang pandangan luar di Jakarta dari mana-mana mandang Lampung ini banyak begal. Ya, pandangannya. Sementara beberapa orang tidak paham di Lampung ini banyak destinasi wisata. Benar. Ya itu harus kita kembangin dulu wisata biar pandangan orang itu lupa. Mm-mm. Yang ketiga terakhir adalah orang takut menyeberang karena preman semua. Banyak bajing luncat, ranmor, iya pastilah. Iya. Ya Begal itu tadi lah. background itu tadi. Gua akan merubah itu gitu loh. Ya itu doang. Gua pikir gua ya nggak ada cara lain nggak. Kalau bukan kita sendiri, karena gua lihat juga, ya maaf ya, gua nggak tahu nih. Selama gua hidup yang lumayan seumur gua ini, sama gua lahir, dan yang gua lihat nyalon-nyalon tuh sebeberapa gua nggak ada yang kenal loh. Kenal itu dengan beberapa orang Lampung. Maksud lo yang nyalon di Lampung ini untuk Kebanyakan orang luar. DPR RI Ya. bukan orang Lampung. Bukan. Yang orang Lampung ada tapi bisa kehitung. Ya sedikit lah intinya. Ya bukan sedikit lah, bisa kehitung. Iya, Tapi orang luar berbondong-bondong ingin menguasai tanah kelahiran gua. Dengan percaya diri gua, dengan nama gua inilah Mumpung, gua bom nih orang untuk menahan nih orang Lampung. Karena lu yang paling tahu masalah di Lampung Ya. kan. Iya. Bahaya ini, orang nyangkol-nyangkol di sini enak amat. Gua pernah jadi tim ses, nggak perlu gue sebut. Ya. Jadi bukan orang Lampung. bukan orang Lampung. Dan begitu jadi, alhamdulillah kita chat hari ini, besok dia balasnya. Kadang-kadang nggak dibalasnya. Dan parahnya kita masih nyangkol juga. Allah. Itu. Iya. Yang gue pikir tuh cuman gue pengen ngebebasin itu aja sih. Lahan-lahan di Lampung yang harus gue selamatin. Tentang musisi-musisi yang benar-benar tidak jelas kehidupannya ke depan. Pasti. Dan tidak dihargain ya. Itu pasti. Nggak pernah dihargain musisi Lampung ini. Sama orang Lampung sendiri. Iya. Gue akan bicara, ini ulang tahun Pekor. Lampung Per. Ya. Lu diundang nggak? Enggak. Lu tanya di Dek diundang nggak? Enggak. Gua aja nggak diundang, gimana ini ulang tahun Lampung kok artis Lampungnya nggak ada? Tapi mereka bayar artis luar, mal-mal bisa. Bisa. Di mana pemikiran kita? Gitu. Iya. Ini mau dihargain, nggak mungkin dihargain, nggak akan berkembang. Lampung ini akan berkembang saat ini. Gua lihat ada konser si A di Saburai. Konser besok lagi di sini. Dan lu tahu IO-nya? Bukan orang Lampung, Pak. Oke. Orang Lampung cuman dipakai, dipinjem doang alatnya. Enak amat orang Sama dari disuruh-suruh ya. Iya, disuruh-suruh jaga parkir, loket. Iya, iya. Dia orang udah bangga, ya lu orang itu jadi kuli. Kita ini orang pribumi yang gitu loh. Kita jaga ini bagaimana dia orang itu datang non sewu, ya Pak. Iya. Saya mau sekian, oh ya, saya orang Lampung gitu loh. Lu mau ngadain acara bagi dua dong. Nanti gue bantu terus perizinannya. Itu lemahnya di situ. Iya, iya. Gitu banyak sekali PR-nya. Terus tentang, ya maaf ya, ini yang terakhir gue pernah ngerasain juga. Gue ini kan gelandangan. Kenapa gue bilang gelandangan? Gue ini adalah, sorry nggak, keluarga gue lebih kaya dari orang-orang kayaknya. Tapi gue nggak pernah ngemis sama keluarga gue.
Karena gue udah dari kecil dihidupin dia, dibiayain dia. Jadi begitu gue ngeband, gue buktiin gitu loh. Gelandang-gelandangan pinggir jalan itu enggak. Seharusnya mereka punya sekolahan, punya tempat baca. Enggak selainnya orang tuh nggak bisa baca. Iya, bener. Itu yang dagang koran. Hmm. Yang ngamen harus punya sekolah dia enggak. Tetap sekolah. Gue pikirnya banyak PR yang gue pikirin sebenarnya. Gue punya impian bagaimana gue punya gedung untuk sekolah. Gue bukan biayain ya, gue akan menggaji guru yang mendidik mereka. Kasihan, enggak, dia orang nggak bisa baca. Dia orang jualan koran, koran itu akan dibaca orang, dan dia nggak bisa baca. Terus harus dibersihin ibu-ibu yang pantas kita tolong atau tidak. Gelandangan itu kan ada beberapa orang yang benar-benar gelandangan, ada beberapa orang yang pura-pura jadi gelandangan. Itu harus selamatin juga, enggak? Iya. Terus tentang petani-petani yang hebat, nasinya kita makan hari ini juga harus kita selamatin juga. Banyak lah PR gua gitu buat teman-teman. Cuman memang ini PR-nya berat untuk gua ya. Karena pro dan kontra pasti ada. Cuman kalau gua ini mencari popularitas di sini, ini maaf bener. Gua ini nyari popularitas di Lampung gak ada duitnya. Jadi maaf nih, musisi jadi bayar 2,5. Apa yang mau gue cari di Lampung ini gitu. Tapi banyak dukungan dari orang Lampung lah buat gue jadi motivasi. Karena hinaan, tercaan di orang itu gue jadi motivasi untuk gue tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Yang jelas gue pengen apa yang gue sebutin tadi nyampai ke masyarakat, gimana apa anak-anak tukang beca itu dapat vitamin yang bagus, dapat susu yang bagus, dapat sekolahan yang benar-benar layak. Dan gelandangan-gelandangan di Lampung ini berkurang. Nggak apa-apa dia orang mau jadi gelandangan tapi minimal bisa baca gitu kan. Terus musisi-musisi teman-teman gue yang di kafe dihargain, maupun yang organ tadi gitu loh. Apapun musisi itu kalau tradisi musik lah. ya. Musik Terus tradisi. yang terakhir adalah menghargai karya cipta senior kita sampai almarhum, walaupun generasi penerusnya si Robin taruhlah dia gua anggap dia nggak hobi musik sekarang, tapi dia pantas untuk dapetin apa yang sudah diciptakan ayahnya. Dia bangun candi itu dijadiin wisata, bayar, yang bikin candi nggak dapat apa-apa. Inilah yang terjadi di Indonesia ini. Gitu loh. Ya kira-kira seperti itu ibarat katanya gitu loh. Jadi jangan sampai kita salah berpikir gitu loh. Banyak orang di luar sana pandang kita enak, kadang nggak enak. Banyak orang yang menghargai, ternyata kita tidak dihargai. Ya itu pro dan kontra random aja. Tapi maksud gua seharusnya kita ini berpikir bagaimana kita ini mati, kita udah berbuat jahat sama orang, itu aja. Karena gue bilang kita ini diciptain ini kan dari tanah liat, untuk apa kita sombong-sombong juga? Sama aja dari tanah. Kalau ada orang sombong lebih dari kita, ya berarti dia dari tanah sengketa itu, bukan dari tanah nyeketnya orang gitu loh, tanah register. Jadi kira-kira kayak gitu. Sama dengan musik yang dipakai saat ini, yaitu kan register. Iya, benar. Bukan punya kita. Benar. Bagaimana kita bisa nyetel-nyetel aja? Kecuali mendengarkan penikmat namanya. Nyanyi di kafe, oke lah. Kita tahu pendapatan kafe di mana sih. Tapi kalau sudah pemerintah ataupun PT yang make, ya itu udah uangnya gitu loh. Itu namanya komersil. Iya. Tolong dibalikin itu. Iya, kalau nggak bahaya itu. Iya, asli. Asli ada pidananya. Gue bukan nakut-nakutin, demi Allah. Ada pidananya itu. Perampasan minimal ya soan. Betul. Itu aja sih hari ini. Oke, Andika. Thank you, banget ya. Sama-sama, Pak. Tapi itu tadi, ini video terekam dengan baik. Ya. Someday Anda jadi dewan, video ini akan kuputar. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Buat mengingatkan Amin. janji-janji Anda, ya kan? Boleh ditagih ya janji. Ya boleh dong. Kan ini kan diupload berarti ini digital. Jejak digital ini kan bisa kita running terus. Bisa kita mapping untuk apa? Untuk wawasan, untuk berpikir, untuk apa? Koreksi. Jadi gini, semua statement lu hari ini, kan lu narasumber kunci istilahnya kan. Buat gua lu adalah orang yang paling sempurna dijadiin contoh sebagai musisi yang dari benar-benar gua bilang dari jalan gelandangan sampai dari mikirin diri sendiri sampai mikirin orang lain. Dari jatuh naik, jatuh lagi naik, jatuh lagi. Nah gitu. Lu udah banyak banget itu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa jadi video ini bisa jadi bahan tulisan orang, bisa jadi bahan penentu kebijakan. Karena lu tadi statement kan, itu perampasan, itu begini kan, itu bisa jadi bahan kebijakan dan kalau nanti jadi dewan kan bisa jadi
agenda Ya gue rapat ini dewan. nyanyi lagu Dodi, gue penyanyinya, lu gue bayar. Iya. Bagaimana orang punya orang? Ya gue nih sama yang kenal gue bayar, gimana orang sama orang nggak kenal gitu Iya, loh. iya, iya. Kan gitu. Iya. Ya itu tadi soan nun Iya. sewu bahasa Jawa itu kan. Benar-benar. Ya itu ada adab sama etika yang harus kita lakukan di dunia Iya, ini. dikedepankan ya. Ya tanpa merugikan orang lain. Kalau Benar. itu udah jelas ngerugiin orang lain. Oke, thank you banget ya Kak. Sama-sama. Guys, Andika kangen Thank you. band. Thank you.